Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama fil alamin innaka Hamidum Majid. Kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan berkahnya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin memakai rekaman melalui YouTube karena saya kebetulan pada saat jam pembelajaran saya harus terbang ke Papua melihat pekan olahraga nasional di sana, sehingga materi pembelajaran saya hari ini saya rekam dan kemudian saya linkkan di YouTube untuk kemudian bisa dipelajari oleh kawan-kawan sekalian. Saya juga kebetulan nanti akan memberikan beberapa materi tambahan sebagai lanjutan dari kemarin saya sudah sampaikan kompilasi hukum ekonomi syariah yang sudah saya kirimkan ke grup kepada teman-teman sekalian. Saya hari ini tetap seperti biasa mengawali kajian dengan menyampaikan 1-2 buah ayat. Izinkan saya menyampaikan soal mengingatkan kembali soal surat Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, Allah yang mengatur dan memiliki pengetahuan yang maha sempurna terhadap ayat-ayat yang diistimewakan seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kata Allah, Al-Quran ini Allah tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah menegaskan di dalam surat ini tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Hakul yakin, sangat benar. Dan Allah sendiri yang dalam banyak hadis qudsi menyampaikan, menjaganya secara langsung. Untuk apa? Untuk panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa disampaikan di dalam surat ayat yang ketiga, Al-Baqarah ayat ketiga. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, tentu saja kepada Allah sendiri, kepada malaikat, kepada hal-hal semuanya yang gaib, karena semua itu dalam kebenaran di dalam ciptaan Allah. Kemudian kepada yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Singkat cerita kawan-kawan sekalian, karena rekaman ini tidak bisa terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu rekamannya simpanannya dan convertnya itu agak berat. Singkatnya adalah bahwa marilah kita terus menjaga hubungan kita dengan Allah dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini sebuah panduan yang insya Allah pasti benar. Allah menjaganya, Allah memastikannya, dan Allah menyampaikannya sendiri. Dan insya Allah apa yang disampaikan Allah pasti benar. Kalau kita ingin sukses di dunia, maka tidak ada pilihan, baca Al-Quran sebagai panduan. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya akan memasuki materi lanjutan terkait dengan pembelajaran kita, mata kuliah ekonomi syariah
pada hari ini memasuki babak lanjutan, yaitu tentang sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Di dalam pembelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan betapa sejarah dan definisi soal hukum ekonomi syariah itu sudah kita pahami secara sekilas, walaupun mungkin nanti saya akan berikan penguatan-penguatan kembali. Dan hukum ekonomi syariah itu per hari ini memiliki ruang yang sangat besar ceruknya, bukan hanya skala lokal dan regional, tetapi dalam skala global sekalipun. Di dalam pergulatan ekonomi dunia, itu ekonomi syariah sudah menjadi sesuatu yang dicermati, dijalani, dan menjadi pilihan banyak pihak. Karena itu lembaga-lembaga multinasional seperti Citibank, CNBC, dan berbagai lembaga keuangan yang lain itu kemudian sudah mendirikan kelompok-kelompok syariah untuk kita cermati dan kemudian kita. Nah, yang hebat dari kajian soal ekonomi syariah hari ini adalah tentang perkembangannya, itu yang semakin hari semakin diterima dan dijalankan oleh kaum muslimin, dan khusus di Indonesia ceruknya menjadi sangat sangat seksi begitu, sebagai sebuah pilihan untuk kemudian dikembangkan, karena ya ini seakan-akan memberikan ruang bagi yuris-yuris muda muslim untuk kemudian mengikhtiari ruang ini, karena saya kira memang siapa lagi yang bisa pas untuk kemudian memahami dunia ini selain kita orang-orang muslim. Apalagi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kajian ikhtiar untuk melakukan keadilan di dalam dunia syariah itu kemudian prosesnya di pengadilan agama, sehingga bicara soal pengadilan agama itu adalah ruang pengadilan bagi orang-orang muslim, dan bagi yuris-yuris muda muslim saya kira ini adalah sebuah peluang besar untuk melakukan sebuah ikhtiar itu. Dan jangan lupa, saya kemarin sudah baca saya sudah kirimkan, maksud saya, literasi soal hukum kompilasi hukum ekonomi syariah buku 1 sampai buku 4. Saya mohon itu dibaca, dicermati, dipahami, dan nanti akan kita jadikan itu sebagai sebuah ruang pembelajaran untuk lebih memperdalam lagi secara aplikatif bagaimana ekonomi syariah itu kemudian tidak hanya kita pelajari dan kita pahami, namun juga kemudian bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah saudara sekalian, saya memasuki ruang soal dasar-dasar hukum ekonomi syariah. Saya izin share screen. Sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Nah, saya kemarin sudah menyampaikan kepada kelas bahwa bicara soal syariah, bicara soal ekonomi syariah tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipisahkan dengan Islam secara umum, karena ekonomi syariah adalah ekonomi yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, dan tentu saja di dalamnya semua sumber-sumber ikhtiar di dalam hukum ekonomi syariah itu tidak menyimpang dari sumber-sumber hukum Islam. Nah, kita mengetahui, tapi izinkan saya merefresh dalam forum kelas ini, bahwa sumber-sumber hukum Islam itu seperti yang sebagaimana kita ketahui ada 4 yang menjadi pegangan utama. Yang pertama tentu saja Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga adalah ijtihad, dan keempat keputusan ulil amri. Nah, mengapa ini kemudian bisa menjadi pegangan hukum syariah dan bagaimana penerapannya? Mari coba kita pelajari pelan-pelan. Saudara sekalian, sebagaimana yang kita pahami semua,
Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah yang sekaligus sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Insya Allah kita meyakini dan mengimani itu. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat atau kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Nah, struktur Al-Quran sendiri, saudara sekalian, ada 144 surah, 30 juz. Kalau ayatnya memang ada yang menyampaikan pendapat yang berbeda-beda, dan saya kira di dalam dunia Islam perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Ada yang menyebut 6.236 ayat, ada yang menyebut 6.262 ayat, ada yang menyebut 6.214 ayat. Nah, mengapa ini berbeda? Ya, ini karena perbedaan mazhab saja, saudara sekalian. Perbedaan pandangan, pengertian yang tentu kemudian masing-masing pandangan memiliki sebuah dasar dalam memahami semua persoalan. Salah satu yang mungkin saya bisa contohkan dengan sangat sederhana adalah ya bicara soal Al-Fatihah sebagai pembuka dari ayat kitab suci Al-Quran. Ada kelompok-kelompok yang menyampaikan bahwa di dalam Al-Fatihah itu termasuk di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim itu dijadikan bagian dari surat Al-Fatihah. Bacanya pun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Tetapi ada juga golongan atau kelompok para imam, para tokoh-tokoh agama yang berpendapat bahwa Bismillah itu tidak menjadi bagian di dalam Al-Fatihah, sehingga yang namanya Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Sehingga kalau kawan-kawan lihat bacaan para imam misalkan yang dari Arab Saudi, begitu setelah takbiratul ikram maka bacaannya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian memunculkan adanya perbedaan-perbedaan soal jumlah dan macam-macam. Tapi saya kira sebagai umat muslim kita tidak usah terlalu terjebak di dalam perbedaan-perbedaan. Justru marilah kemudian kita bersama-sama melihat perbedaan itu sebagai berkah dan mencari titik temunya. Titik temunya banyak. Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Darimi, dan Baihaqi yang menyatakan dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, kalau ada firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, ini berarti namanya hadis qudsi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku, kata Allah, berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang kuberikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah di atas makhluknya. Masya Allah. Jadi tidak bisa dibandingkan Al-Quran itu dengan kalimat-kalimat keutamaan apapun. Karena membandingkan itu sama dengan membandingkan Allah dengan makhluk-makhluknya. Itulah maha sempurnanya Allah, maha dahsyatnya Al-Quran, maha mulia Al-Quran. Bahkan
saya nanti akan melanjutkan dengan ini misalkan betapa dahsyatnya manfaat al-Quran. Misalkan ini ada hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah datang menemui kami di Sufah. Sufah itu kalau teman-teman pernah umroh, yang laki-laki terutama, dia agak sedikit, imam itu kan ada yang terap naik ke atas, itu tempat biasanya orang azan, itu Sufah, lantai khusus di Masjid Nabawi. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Buton atau Akik? Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik, tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Kami menjawab, ya Rasulullah, kami semua menyukai hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid, lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran? Padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor onta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina, dan begitu seterusnya. Jadi dari hadis ini disebutkan membaca 1 ayat Al-Quran itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan kita mendapatkan 1 onta betina dari jenis yang terbaik. Kawan-kawan bisa bayangkan, onta itu nilainya tentu kemudian jauh dibandingkan dengan sapi. Apalagi kalau dari jenis yang terbaik, tentu kemudian bisa 3-4 kalinya dibandingkan dengan harga sapi. Nah, itu cukup dengan membaca 1 ayat Al-Quran. Betapa dahsyatnya Al-Quran. Ya. Ada lagi ini penjelasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 hasanah kebaikan. Dan 1 hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara sekalian, betapa Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu memberikan kita ruang yang sangat luas dalam memberikan apresiasi dan pahala terhadap kita. Hanya dengan membaca alif lam mim kita mendapatkan 3 kebaikan yang itu nilainya sama dengan 10 kali lipat kebaikan. Kita pagi-pagi ngasih buatkan kopi buat ayah kita, itu 1 kebaikan. Tapi cukup dengan membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan, Masya Allah. Yang 30 kebaikan itu kemudian Allah memberikan penilaian yang sangat mulia karena ini berhubungan dengan Al-Quran. Nah, sehingga itu saudara sekalian. Jadi Al-Quran yang begitu dimuliakan oleh Allah tentu kemudian ada pesan-pesan, ada makna-makna, dan ada ada maksud dari Allah mengapa kemudian Allah memuliakan. Ya karena memang Al-Quran ini bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Kita kadang-kadang mendapatkan pesan dari orang yang kita anggap spesial saja, dapat pagi-pagi dapat DM atau dapat WA, itu rasanya udah bahagia. Apalagi kalau kemudian kita berkomunikasi langsung dengan Allah melalui Al-Quran. Masya Allah, betapa indah dan dahsyatnya kehidupan kita. Nah, fungsi Al-Quran sendiri saudara sekalian, saya merefresh saja. Pertama, petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk itu artinya begini, kalau kita ini mau hidup dengan baik, maka ya kata kuncinya ya Al-Quran. Pelajari Al-Quran, semuanya. Karena itu saya seringkali menyampaikan di dalam banyak kajian, ya cobalah kita ini kalau perlu berusaha memaksakan diri membaca Al-Quran itu. Coba dulu, dan tidak harus langsung semua itu, jangan. Bertahap saja, itu yang disukai Allah. Allah lebih menyukai sesuatu yang
bertahap tapi kemudian istiqomah dibandingkan dengan skala besar tapi hanya 1 kali. Bertahap saja. Kalau memang mampunya baca 1 halaman, 1 halaman. Bahkan kalau itu kemudian sudah khatam, dilanjutkan lagi dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya. Kalau nggak kuat 1 halaman, ya 3 ayat pun nggak apa-apa. 3 ayat pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa minimum 1 halaman dengan terjemahannya luar biasa. Nanti kalau itu udah khatam lagi, lanjutkan dengan Al-Quran dan tafsirnya agar kita tahu bagaimana makna di balik ayat-ayat itu. Kalau kemudian itu kita sudah berkenan memaksakan diri untuk belajar itu, insya Allah Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa hambaku mendekat kepada aku dengan cara berjalan, aku akan mendekat dengan cara berlari. Kalau dia mendekat sedepa, aku mendekat sehasta. Masya Allah. Jadi Allah selalu memberikan sesuatu yang lebih. Dan lebihnya itu berlipat-lipat. Bayangkan, 2 rakaat subuh itu Allah berikan nilai pahalanya sama dengan bumi beserta isinya. Padahal kita ini pagi, siang, sore itu mengejar dunia ini. Dan Allah sudah berikan itu semua hanya dengan 2 rakaat sebelum salat subuh. Masya Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadhan qalidal qalbi lang fadhu fin khalik. Fa'fu anhum fa'fu anhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini salah satu contoh. Silakan dibaca surat Ali Imran 159. Betapa Allah dalam hal-hal yang sangat teknis itu memberikan panduan. Ayat yang saya baca tadi Allah mengajarkan soal bagaimana bermusyawarah. Cara ngambil keputusan itu sendiri, itu Allah sudah ajarkan. Bahkan kalau kemudian di dalam Pancasila, sila keempat itu, permusyawaratan perwakilan, itu pengejawantahan dari nilai-nilai yang sangat sempurna di dalam Al-Quran itu. Silahkan dibaca pelan-pelan. Ini karena waktu saya untuk rekaman tidak terlalu banyak sehingga saya tidak bisa memberikan narasi terlalu panjang. Tetapi itulah. Nah, fungsi Al-Quran sendiri adalah petunjuk bagi umat manusia. Barang siapa berpegang pada buhul-buhul Allah, yaitu pada Al-Quran, insya Allah Allah akan sukseskan dunia dan akhiratnya. Sayang, tinggal pilihannya di kita. Allah akan sukseskan dunia dan akhirat. Dan Allah akan menjaga dengan segala rahman dan rahim. Allah akan menutup aib-aib kita. Masya Allah. Allah akan menjaga kita dalam kehidupan dunia yang sangat fana ini. Kemudian di Al-Quran juga ada sumber pokok dari ajaran Islam, soal pernikahan, soal waris, soal macam-macam. Allah menyajikan itu. Yang itu kemudian tidak akan lekang oleh waktu dan tempat. Dimanapun teksnya itu, kemudian selalu kontekstual. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu kemudian pasti benar dan pasti bisa diterapkan di seluruh dunia. Misalkan waris, misalkan. Itu kalau kemudian mau diterapkan, dan sebagian diterapkan bagi umat Islam, maka itu bisa diterapkan di Ethiopia, di Eropa, di Asia, di Australia, di mana bahkan di penjuru-penjuru pelosok yang kemudian belum ada internet dan komputer sekalipun, itu kemudian semua ajaran Al-Quran bisa diterapkan. Dan inilah salah satu kedahsyatan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Al-Quran itu juga berlaku seluruh pemaknaannya bagi umat-umatku. Jadi kalau Al-Quran itu adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, itu juga kemudian diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita, umat-umatnya. Itu juga bisa berlaku sebagai mukjizat, bisa berlaku sebagai obat, bisa berlaku sebagai panduan kehidupan. Karena itu, apa kemudian yang bisa kita lebih utamakan dibandingkan dengan sebuah nilai-nilai dari keluarbiasaan Al-Quran. Jadi berarti segala keutamaan Al-Quran itu, baik Al-Quran sebagai obat,
Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai panduan, itu juga kemudian diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita umatnya. Kita kalau membaca, bayangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, penguasa fajar, penguasa uh, pagi dan petang. Masya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri, dari semua kejahatan. Min syarri ma khalaq. Dari semua kejahatan makhluknya Allah. Jadi Allah itu sudah membungkus sebuah nilai, sebuah kalimat yang menyeluruh dan maha sempurna. Min syarri makhluk, dari segala kejahatan makhluknya. Maka kemudian kalimat apa lagi yang lebih sempurna dari sebuah permohonan perlindungan kepada Allah selain yang bisa melebihi itu? Tidak ada. Allah sudah menyempurnakan itu. Min syarri makhluk wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari semua kejahatan yang terjadi pada malam hari. Min syarri hasidin idza hasad, yang terakhir itu kan Allah menutupnya, dan dari semua kejahatan, niat-niat jahat bagi orang-orang yang punya niat jahat. Jadi surat Al-Falaq itu saja kalau kemudian dibaca, dipahami, itu maknanya dahsyatnya luar biasa. Itu sebuah ikhtiar perlindungan diri kita kepada Allah. Dan karena itu semua, maka kemudian itu juga dijadikan sebagai sumber kehidupan kita. Nah, mengapa kemudian seperti tadi Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber hukum ekonomi syariah? Ya karena Al-Quran ini sumber kehidupan. Dan karena ekonomi adalah bagian dari ikhtiar kehidupan kita, maka tidak ada pilihan selain kemudian kita juga menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup di dalam berekonomi. Itu salah satu contoh betapa kemudian Allah memposisikan kesempurnaan. Ya, jadi fungsinya saya kira banyak. Fungsi Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, peringatan dan pelajaran bagi manusia, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang mukjizat itu kemudian karena ini adalah sebagaimana Rasulullah sampaikan, dan aku wariskan kepada kalian dua hakikat kebenaran. Kalau kalian berpegang di dalamnya, kalian tidak akan lepas daripada itu semua. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Dan karena itu kalau kemudian kita berpegang betul, maka kita akan mendapatkan kemuliaannya. Ini tadi yang saya sampaikan, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Aku yakin, kita mau apapun, kita mau obat, Allah sudah menarasikan. Madu, Allah sudah menyebutkan obat-obatan yang lain yang ada dalam Al-Quran, dan itu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hakul yakin pasti benar. Terus kemudian sebagai pokok ajaran Islam, bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita beribadah, bagaimana hukum, bagaimana ekonomi, politik, pengetahuan, itu semua ada di dalam Al-Quran. Karena itu kembali lagi, kalau kemudian disebutkan Al-Quran sebagai sumber kehidupan umat manusia, ya karena memang Al-Quran memberikan panduan dalam semua sisi kehidupan. Nah, peringatan masa lalu iya, mukjizat iya, yang terus kemudian nama-namanya. Nah, Al-Quran dalam Islam dijadikan sumber hukum umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatilah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Itu perintah Allah. Karena itu maka karena kita diminta taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kemudian apapun yang disampaikan Allah dan Rasulnya, termasuk dalam Al-Quran, maka itulah panduan hidup kita. Termasuk kemudian kita berekonomi syariah, misalkan janganlah kalian mengurangi timbangan, berlaku adillah, itu semua ajaran-ajaran yang diajarkan Al-Quran. Dan karena itu kita diminta untuk berpegang pada itu. Kemudian yang selanjutnya sama saya kira. Nah, pada hari yang telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku.
dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Jadi Al-Quran itu sebagai mahkota kesempurnaan agama Islam. Dan barang siapa yang mengurainya, membacanya terus-menerus, dalam banyak hadis disampaikan, ketika kemudian dia meninggal, dia akan menjadi mahkota yang menerangi alam kubur kita. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu masih benar. Apapun Al-Quran dan hadis. Ini sebagaimana disampaikan kan. Ini tadi. Ini. Berimanlah kepada Allah. Dan taatilah Rasulnya. Rasul itu pasti benar juga. Karena Rasul itu kemudian dijaga oleh Allah dari semua kesalahan. Nah, karena itulah sekalian, kalau tadi saya sebutkan Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad para ulama, itu karena penjelasannya sudah benar. Penjelasannya sudah memiliki sumber hukum yang luar biasa. Nah, ini saya kira kembangan-kembangan nanti saya akan bagikan, bisa dipelajari, tapi karena ini rekaman saya tidak bisa terlalu lama. Sehingga itu kawan-kawan sekalian. Nah, sekarang hadis. Apa itu hadis? Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memuat segala ucapan. Tidak harus kemudian Rasulullah berfirman dalam hal ini, tidak. Semua ucapan, ketetapan, atau perbuatan Rasulullah. Bahkan perbuatan Rasulullah. Yang di dalamnya memuat aturan pelaksanaan tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah diam, itu pun kemudian juga menjadi panduan Al-Quran. Jadi misalkan ketika suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, dan kemudian Rasulullah hanya diam saja dan sambil tersenyum, itu Rasulullah dianggap mengiyakan, dan itu menjadi sumber sebagai panduan beribadat, panduan kehidupan. Hadis menurut bahasa itu menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan diperpindahkan dari orang pada orang lain. Hadis menurut istilah syara adalah hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Ya, takrir. Mengapa hadis sebagai sumber hukum Islam? Sama. Jadi karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan ketika perintah Allah dan Rasulnya bagi orang Muslim dan mukmin, tentu itu sudah final. Tidak ada keraguan lagi. Apa yang disampaikan Allah pasti benar. Dan termasuk kalau kemudian ingin sukses di dalam melakukan sebuah ijtihad ekonomi syariah, maka melalui panduan Al-Quran dan hadis, insya Allah itu pun juga akan menemui bukan hanya kebenaran, tapi juga akan mendapatkan kesuksesan. Nah, memang di dalam penjelasannya kemudian banyak sekali hal-hal tentang hadis. Karena hadis kan ada yang menjelaskan ini pelengkap dari Al-Quran, ini menjelaskan dari Al-Quran. Tetapi lepas dari apapun itu, hadis adalah sesuatu yang memang sudah menjadi saringan dari keluar dari Rasulullah SAW. Baik itu perkataan, perbuatan, maupun perintah-perintah beliau. Semuanya pasti benar. Selanjutnya, jenis-jenis hadis nanti silahkan dibaca sendiri. Ada yang hadis qauliyah, ucapan, ada yang perbuatan, ada takririyah. Takrir itu yang sesuatu yang dibenarkan Rasulullah. Saya kira ini satu yang fungsi hadis, saya kira juga menegaskan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang juga menjelaskan, misalkan kan ayat soal dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, cara mendirikan sholatnya bagaimana? Rasulullah kemudian mengajarkan kita. Mulai dari takbiratul ikram, baca Fatihah, surat pendek, dilanjutkan dengan ruku, dan bangun lagi, sujud, dan begitu seterusnya. Semua itu apa yang dicontohkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu tentu kemudian berdasarkan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, ini yang soal hadis nanti saya akan bacakan, silakan dibaca saja. Nah, sekarang ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha dari para ulama. Usaha. Jadi bukan hanya sekedar kodak-kaduk-maduk, enggak. Ijtihad adalah sebuah ikhtiar keras. Ikhtiar yang luar biasa yang dilakukan ulama, yang dilakukan oleh para ahlinya. Dan sumbernya adalah Al-Quran dan hadis.
Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum maupun perihal perilaku peribadatan. Jadi ijtihad adalah sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan norma-norma, panduan-panduan keislaman. Dan karena untuk mendapatkan panduan norma keislaman, maka orang-orang yang melakukan ijtihad itu adalah orang-orang yang harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup luas tentang Al-Quran dan hadis. Karena tidak boleh ijtihad sebagai turunan dari panduan-panduan agama Islam, tapi kemudian berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dilanggar. Dan karena itulah maka pembuat ijtihad itu harus orang-orang yang memahami. Dan karena itulah maka dalam kehidupan seharian pun ijtihad yang sudah dilakukan prosesnya sama para alim ulama itu juga menjadi pegangan hidup kita, termasuk di dalam menjalankan ekonomi syariah. Ya, nah ini saya kira nanti saya bagikan saja. Salah satu pelontar ijtihad adalah dalam proses penentuan satu Syawal, kan? Ini kan masih engkel-engkelan, ya sudahlah. Ijtihad itu mana itu benar-benar. Istirahatlah kamu karena setiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Jalaluddin Rahmat, dasar hukum Islam. Hakim apabila beristihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ini hadis. Dan apabila beristihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 1 pahala atas ikhtiarnya itu. Manfaat istihad saya kira, terutama ini istihad ini menjadi kebutuhan yang luar biasa setelah Rasulullah wafat. Jadi pada saat Rasulullah hidup semuanya berlarian pada Rasulullah, tanya apapun Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, mulai dari kekhalifahan Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali, itu terutama Abu Bakar banyak mengadu pada beliau, dan beliau kemudian harus melakukan istihad ini, menyesuaikan yang berlaku dalam Islam dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. Istihad kan, karena itu misalnya sekarang kebutuhan istihad soal potong tangan. Nah, dulu itu menjadi aturan, sekarang kan itu menjadi sesuatu yang menjadi perdebatan dan bahkan kemudian disesuaikan, diganti dengan hukuman kurungan tahanan. Itu bagian dari ikhtiar keputusan ulama dalam rangka melanjutkan dakwah-dakwah keislaman. Nah, syarat melakukan istihad saya sudah sampaikan. Prinsipnya istihad itu adalah sebuah ikhtiar yang luar biasa. Tentu kemudian harus dilakukan oleh orang yang hebat, orang yang sempurna. Macam-macam istihadnya juga ada banyak. Ada ijma itu ada tingkat-tingkatannya kan. Ijma, qiyas, maslahah, mursalah, sudud zariyah, istisab dan seterusnya. Yang itu kemudian menggambarkan betapa ya tingkat-tingkatannya beda kan ya, karena memang kadang-kadang tingkat keimanan dan keislaman orang juga kadang-kadang berbeda, sehingga kalau yang paling kuat misalnya ijma, itu kumpulan orang-orang soleh yang luar biasa dalam skala besar memutuskan banyak hal. Karena itu kita sering dengar menurut ijma ulama, itu kekuatannya luar biasa ya. Hai orang yang beriman, taatlah Allah dan Rasulnya. Ini saya kira tadi sudah, tinggal nanti dikuatkan saja. Prinsipnya saudara sekalian, sumber hukum Islam itu adalah sumber hukum yang kita kenal, ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama, dan keputusan ulil amri. Karena juga ada perintah juga kita taat pada keputusan ulil amri yang benar. Nah, hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariah sebagai salah satu ikhtiar umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, tentu juga itu menjadi bagian yang harus bersumber juga pada ajaran-ajaran Islam. Karena itulah kalau tadi disebutkan mengapa sumber hukum Islam itu kemudian sama dengan hukum Islam, ya karena ekonomi Islam itu bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam, dan karena itulah sumber hukum Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sumber ekonomi Islam atau ekonomi syariah sendiri. Nah, dari penjelasan itu saya minta tolong teman-teman coba, penugasannya sederhana saja. Coba tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar apa
yang teman-teman tak ketahui, mengapa kok kemudian sumber hukum Islam itu sama dengan sumber hukum ekonomi syariah. Nah, jadi mengapa sumber hukum ekonomi syariah itu sama dengan sumber hukum Islam? Buatlah satu kalimat pendek diawali dengan nama lengkap, terus nomor NIM-nya di kolom komentar, terus kemudian buat komentarnya tidak lebih dari 3 kalimat, ya 3 kalimat. Jadi jangan terlalu panjang, biar tidak mengganggu yang lain ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa absen, saya akan ikhtiarkan absennya nanti, salam hormat dari jauh. Semoga ke depan pertemuan kita lebih dinamis lagi dengan pertemuan melalui Zoom atau mungkin semoga segera bisa juga pertemuan secara langsung. Terima kasih. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, langsung saya izin end meeting dan jangan lupa tugasnya dikerjakan biar saya juga bisa mengevaluasi proses penerimaan pemahaman teman-teman sekalian.